Fajar baru saja mereka ketika Hasan mengayuh gerobaknya menyusuri jalanan sempit menuju pasar Tanah Abang. Embun masih menempel di terpal kios-kios yang belum sepenuhnya terbuka, sementara bau amis laut bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di dalam gerobaknya, ikan-ikan segar dari Muara Angke tersusun rapi, sisik mereka berkilauan di bawah lampu jalan yang mulai redup. Setiap roda yang berputar mengantarkan Hasan pada rutinitas yang telah ia jalani bertahun-tahun, sebuah siklus yang sederhana tetapi penuh makna. Ia bukan sekadar pedagang, melainkan penyambung rezeki bagi banyak pelanggan yang bergantung pada dagangannya. Begitu tiba di los ikan, Hasan segera membongkar muatan dan menata hasil lautnya di atas es batu. Suara hiruk-pikuk mulai mengisi udara, para pedagang saling bertegur sapa, pembeli mulai berdatangan, dan derap langkah kuli panggul menyatu dengan teriakan harga. Namun, pagi itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Dari kejauhan, sosok Jafar berdiri dengan tangan bersedekap, matanya tajam mengamati Hasan seperti seekor elang mengincar mangsanya. Hasan merasakan hawa dingin merambat di tengkuknya, tetapi ia menahan napas dan tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tahu, cepat atau lambat, badai akan datang. Hasan baru saja selesai menata ikan-ikan di atas es ketika suara langkah berat mendekat. Suasana pasar masih riuh, tetapi seakan ada ruang kosong yang tercipta di sekelilingnya. Beberapa pedagang mencuri pandang, sebagian memilih menghindar. Jafar berdiri di depan lapak Hasan, tangan kasarnya mengetuk-ngetuk timbangan dengan ujung jarinya, senyum tipis menghiasi wajahnya yang penuh bekas luka. "Kau sudah lama di sini, Hasan," ucapnya perlahan, seolah menyusun jebakan dalam setiap kata. "Tapi pasar ini bukan tempat untuk orang yang keras kepala." Hasan mengangkat wajahnya, menatap tanpa gentar. "Aku hanya mencari nafkah, Jafar. Sama seperti yang lain." Senyum Jafar melebar, tetapi matanya tetap dingin. Dengan gerakan santai, ia mengambil seekor ikan dan menimbangnya, lalu menjatuhkannya kembali ke es tanpa peduli. "Semua pedagang di sini tahu aturan," lanjutnya, suaranya lebih rendah namun tajam. "Uang keamanan tidak bisa diabaikan." Hasan mengepalkan tangan di bawah meja kayu yang mulai lapuk. "Keamanan dari apa? Dari preman seperti kalian." Beberapa orang tersentak, beberapa lainnya pura-pura sibuk dengan dagangan mereka. Sejenak, keheningan menyelimuti sudut pasar. Jafar tertawa kecil, tetapi matanya berkilat marah. Dengan gerakan cepat, ia menyikut tumpukan ikan hingga berserakan ke lantai. Air es bercampur darah ikan mengalir ke kaki Hasan, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Jangan buat aku mengulang perkataan ini, Hasan," bisik Jafar sebelum berbalik pergi, meninggalkan bau ancaman yang lebih menusuk daripada amis ikan. Hasan menatap ikan-ikan yang berserakan, rahangnya mengeras. Ia tahu, ini baru permulaan. Hasan berjongkok, tangannya gemetar saat mengangkat satu persatu ikan yang tergeletak di lantai. Beberapa masih bernapas, sisiknya berkilauan di bawah sinar lampu pasar yang redup. Pedagang lain melirik dari kejauhan, tetapi tak satu pun berani membantu. Diam adalah pilihan paling aman di hadapan Jafar dan anak buahnya. Namun, bagi Hasan, diam berarti menyerah, dan ia menolak tunduk. Seorang pelanggan tetap, seorang ibu tua bernama Siti, melangkah mendekat. "Nak, ambil ini," katanya, menyerahkan kain lap untuk mengeringkan tangan Hasan yang basah bercampur darah ikan. "Jangan biarkan mereka menang." Hasan menerima kain itu, tetapi tatapannya masih kosong. Matanya tidak tertuju pada ikan yang rusak atau dagangan yang hancur, melainkan pada sesuatu yang lebih dalam, harga dirinya yang diinjak begitu saja. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tetapi dadanya tetap bergejolak. Tiba-tiba, suara langkah cepat bergema di belakangnya. "Bang Hasan," suara itu memanggil, penuh urgensi. Rina, seorang wartawan muda yang sering meliput kondisi pasar, berdiri dengan kamera tergantung di lehernya. "Aku melihat semuanya." Hasan berdiri, matanya bertemu dengan tatapan tajam Rina. "Dan kau akan menulisnya?" tanyanya, suaranya datar namun penuh harapan. Rina mengangguk. "Bukan hanya menulis. Aku akan pastikan ini didengar banyak orang." Namun, sebelum Hasan bisa merespons, suara gelak tawa dari kejauhan memecah ketegangan. Jafar dan beberapa anak buahnya duduk santai di warung kopi, menikmati hasil kekacauan yang mereka ciptakan. Seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah hiburan kecil bagi mereka. Hasan mengepalkan tangan. Ini bukan lagi soal dagangan yang dirusak atau ikan yang jatuh ke tanah.
Ini tentang harga diri, tentang melawan ketakutan yang telah mengakar begitu lama. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak sendirian. Malam merayap pelan di pasar Tanah Abang, tetapi dada Hasan masih bergemuruh. Tumpukan ikan yang rusak sudah dibersihkan, tetapi bekas air bercampur darah masih mengering di sudut lapaknya, seperti luka yang enggan menghilang. Angin berembus dingin, membawa suara samar gelak tawa Jafar dan anak buahnya yang masih berkumpul di warung kopi seberang jalan. Mereka tertawa seolah dunia ini milik mereka, seolah tak ada konsekuensi untuk setiap tindakan keji yang mereka lakukan. Hasan duduk di bangku kayu reyot, matanya menatap kosong ke hamparan es yang mulai mencair. Sampai kapan ini dibiarkan? Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Di kejauhan, Rina masih berdiri, sibuk mengetik di ponselnya. Ia bukan hanya wartawan, tapi saksi dari ketidakadilan yang selama ini tertelan dalam kesunyian pasar. Laporan ini akan segera terbit, kata Rina, mendekat dengan mata penuh keyakinan. Tapi kau harus siap, Bang. Jafar tidak akan tinggal diam. Hasan tersenyum tipis, bukan karena senang, tetapi karena ia sudah tahu risikonya. Aku sudah lama lelah diam, ucapnya lirih, tangannya menggenggam kain lap yang diberikan Bu Siti tadi siang. Tiba-tiba, suara motor meraung memecah ketenangan. Dua pria bertubuh tegap melintas cepat, lalu sesuatu menghantam meja Hasan dengan keras. Sebuah kantong plastik berisi bangkai ikan busuk terlempar di tengah lapak, menebarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Dari kejauhan, terdengar suara tawa kasar sebelum motor itu melaju pergi, menghilang dalam gelapnya malam. Beberapa pedagang yang masih tersisa beringsut menjauh, menolak terlibat dalam konflik yang bukan milik mereka. Hasan tetap duduk, tak bergerak. Bau amis menusuk, tetapi yang lebih menyengat adalah pesan yang tersirat. Ini bukan sekadar peringatan, ini deklarasi perang. Rina menatapnya dengan gelisah. Bang, ini sudah keterlaluan. Kita harus lapor polisi. Hasan menghela napas, lalu berdiri perlahan. Bukan hanya aku yang harus melawan, Rina. Semua pedagang di sini harus sadar, kalau kita terus diam, kita akan selamanya diinjak. Di kejauhan, Jafar menyulut rokoknya, matanya penuh ejekan. Ia yakin Hasan akan menyerah, seperti yang lain. Tapi kali ini, ia mungkin salah besar. Fajar belum sempurna menyingsing ketika Hasan kembali ke pasar, namun langkahnya lebih berat dari biasanya. Udara masih basah oleh embun, tetapi bau ikan busuk dari insiden semalam masih tersisa di sudut lapaknya. Ia menarik napas dalam, menatap meja kayu yang sempat dikotori oleh ulah Jafar. Tangan-tangan kasarnya meraih ember berisi air, lalu menyiram sisa bau amis yang seakan mengejeknya sejak malam tadi. Hari ini, ia memutuskan untuk tidak hanya sekadar berdagang, hari ini, ia melawan. Saat Hasan mulai menata kembali ikan segarnya, suara langkah mendekat. Satu persatu, para pedagang berkumpul di sekitar lapaknya. Bu Siti, dengan tangan kurusnya, membawa termos teh. Pak Darman, pedagang sayur di sudut pasar, berdiri dengan wajah tegang. Bahkan Dodi, si pemuda penjajah ayam potong, yang selama ini selalu menghindari urusan Jafar, kini berdiri di samping Hasan. Kita sudah terlalu lama takut, suara Pak Darman serak, tetapi tegas. Semalam aku tidak bisa tidur, Hasan. Aku pikir, kalau kau bisa melawan, kenapa kami tidak? Hasan menatap mereka satu persatu. Ada kelelahan di wajah mereka, tetapi juga sesuatu yang baru, api yang selama ini padam, kini mulai menyala kembali. Ia mengepalkan tangan, merasakan keberanian mereka meresap ke dalam dirinya. Namun, sebelum semangat itu sempat bertumbuh lebih besar, suara berdebum terdengar dari kejauhan. Jafar muncul, diapit 4 anak buahnya, berjalan santai seakan pasar ini adalah miliknya. Ia berhenti tepat di depan lapak Hasan, bibirnya melengkung dalam senyum yang penuh kesombongan. Aku dengar kalian mulai berani, katanya, suaranya rendah namun menusuk. Kupikir kalian sudah paham aturan di sini. Tak ada yang menjawab, namun, tak ada juga yang mundur. Hasan melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Jafar. Mata mereka bertemu dalam diam yang menyesakkan. Bukan aturan, Hasan berucap pelan, tetapi tajam. Ini pemerasan, dan kami sudah muak. Jafar tertawa kecil, tetapi di balik tawanya ada sesuatu yang lain, ketidaksabaran. Ia melirik anak buahnya, memberi isyarat halus. Salah satu dari mereka melangkah maju, tangan terangkat siap mendorong Hasan. Namun sebelum tangan itu menyentuhnya, suara lantang menggema di udara.
Berhenti. Semua kepala menoleh. Rina berdiri di sana, ponselnya terangkat, merekam setiap detik ketegangan yang terjadi. Di belakangnya, dua pria berseragam polisi perlahan berjalan mendekat. Jafar tak lagi tersenyum. Untuk pertama kalinya, ekspresi santainya berubah. Hasan bisa melihatnya, rencana besar yang selama ini hanya angan, kini mulai menjadi kenyataan. Ini belum akhir, ini baru permulaan. Sejenak, waktu seakan membeku. Semua mata tertuju pada Rina dan dua polisi yang mendekat dengan langkah mantap. Napas Hasan terasa berat, tetapi ia tidak mundur. Jafar, yang biasanya penuh keyakinan, kini tampak menegang. Matanya berkilat marah, tetapi bibirnya tetap melengkung dalam senyum sinis. Kalian pikir polisi bisa menyelesaikan ini? Gumamnya, suaranya rendah namun beracun. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan. Salah satu petugas, seorang pria bertubuh tegap bernama Sersan Budi, melangkah lebih dekat. Kami mendapat laporan adanya pemerasan di pasar ini. Kami ingin mendengar langsung dari para pedagang. Jafar terkekeh, matanya menatap Hasan dengan tatapan penuh tantangan. Laporan, omong kosong macam apa ini? Ia melirik ke arah anak buahnya, memberi isyarat halus. Dalam sekejap, mereka menyelinap ke sudut pasar, menghilang di balik gang-gang sempit. Hasan mengepalkan tangan. Ia tahu ini belum selesai. Tanya siapa saja di sini, Pak. Semua tahu apa yang dia lakukan. Namun, keheningan yang mengikutinya lebih menusuk daripada teriakan. Para pedagang yang tadi berdiri bersamanya kini menunduk, tangan mereka gemetar. Hasan bisa melihat ketakutan di mata mereka, ketakutan yang sudah bertahun-tahun mencekik kehidupan di pasar ini. Sersan Budi menoleh ke kiri dan kanan, menunggu seseorang berbicara. Benarkah itu? Tanyanya, suaranya penuh kesabaran. Tak ada jawaban, tak ada satupun yang berani membuka mulut. Jafar tersenyum lebih lebar, lalu berbalik perlahan. Lihat, tidak ada yang bilang apa-apa. Ia menepuk bahu Hasan dengan kasar. Kau sendirian, Hasan. Seperti dulu, seperti selalu. Darah Hasan mendidih. Ia ingin berteriak, ingin mengguncang orang-orang di sekitarnya, ingin mengatakan bahwa ketakutan mereka justru memberi Jafar lebih banyak kekuatan. Tetapi sebelum ia sempat bicara, sesuatu terjadi. Dari belakang kerumunan, terdengar suara kecil namun lantang. Dia benar, semua kepala menoleh. Bu Siti berdiri dengan tubuh gemetar, tetapi suaranya tetap tegas. Jafar dan anak buahnya sudah bertahun-tahun menindas kami. Kami semua tahu itu. Keheningan pecah. Pak Darman menyusul, suaranya serak tapi berani. Mereka minta uang tiap minggu. Kalau kami menolak, dagangan kami dihancurkan. Satu persatu, suara lain mulai terdengar. Dodi, si penjual ayam, mengangguk. Aku dipukuli 2 bulan lalu karena menolak bayar lebih. Sersan Budi mengangkat tangan, menghentikan kegaduhan yang mulai tumbuh. Ia menatap Jafar, yang kini tidak lagi tersenyum. Cukup banyak saksi, menurut saya, katanya dingin. Jafar mendengus, tetapi sebelum ia sempat berbicara, suara ledakan kecil terdengar di ujung pasar. Semua orang tersentak. Sekejap kemudian, api membubung dari salah satu kios. Orang-orang berteriak panik, berlarian menyelamatkan dagangan mereka. Hasan menatap kobaran itu dengan rahang mengeras. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini ulah Jafar. Jika ia tidak bisa mengendalikan pasar, ia akan menghancurkannya. Dan Hasan tidak akan membiarkannya. Kepanikan meledak di tengah pasar. Api menjilat tenda-tenda plastik, asap hitam menggulung ke udara, membuat orang-orang berlarian menyelamatkan dagangan mereka. Teriakan bercampur dengan suara sirine yang semakin mendekat. Hasan berdiri mematung, matanya menatap kobaran yang mulai melalap kios-kios di sudut pasar. Ini bukan kebakaran biasa, ini peringatan terakhir dari Jafar. Dari kejauhan, Jafar berdiri dengan ekspresi puas, seolah menantang siapapun yang berani melawannya. Namun, Hasan tidak lagi ragu. Ia berlari menerobos kepanikan, menuju ke arah Jafar, dengan amarah yang kini tak bisa lagi dibendung. Dasar pengecut, teriak Hasan, suaranya menggelegar mengalahkan riuhnya pasar. Jafar menoleh, matanya menyipit penuh kemarahan. Apa kau bilang? Tanpa ragu, Hasan menerjang, tinjunya menghantam rahang Jafar dengan kekuatan yang selama ini ia tahan. Tubuh pria itu terhuyung ke belakang, tetapi sebelum ia bisa membalas, Hasan kembali menyerang, mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Anak buah Jafar bergerak, hendak membantunya,
tetapi sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, suara lantang menghentikan mereka. Berhenti, Sersan Budi berdiri di sana, bersama beberapa petugas yang baru tiba. Wajahnya penuh amarah, tangannya sudah bersiap di sarung pistolnya. Cukup sudah, Jafar, kau ditangkap atas tuduhan pemerasan dan perusakan. Jafar tertawa kasar, menyeka darah dari bibirnya. Kalian tak punya bukti. Rina maju ke depan, mengangkat ponselnya. Aku merekam semuanya, dari pemerasan, pengancaman, hingga kebakaran ini. Sudah cukup bukti untuk menutup riwayatmu. Warna di wajah Jafar menghilang. Ia melirik ke kanan dan kiri, mencari celah untuk melarikan diri, tetapi polisi sudah mengepungnya. Dalam hitungan detik, borgol melingkar di pergelangan tangannya. Anak buahnya pun tak luput, satu persatu ditangkap di tengah kekacauan yang mereka buat sendiri. Hasan mengatur napas, tubuhnya masih gemetar karena adrenalin. Ia menoleh ke arah para pedagang yang kini berdiri bersama, menyaksikan kejatuhan tirani yang selama ini menindas mereka. Beberapa tersenyum lega, beberapa masih terpaku, seakan sulit percaya bahwa hari ini akhirnya tiba. Api di ujung pasar mulai padam, tetapi sesuatu yang lain justru menyala, keberanian yang selama ini terpendam dalam diri setiap pedagang. Mereka tidak lagi takut. Sersan Budi menepuk bahu Hasan. Kau sudah melakukan hal yang benar. Hasan tersenyum kecil, menatap kiosnya yang berantakan, ikan-ikan yang masih tersisa di atas es yang hampir mencair. Aku hanya ingin berdagang dengan tenang. Rina tersenyum. Sekarang kau bisa, dan untuk pertama kalinya, Hasan percaya.